Oke, baik Pioners, di informasi kali ini ada beberapa informasi yang cukup menyebalkan kalau menurut Mang Adun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Jadi ada berapa? 1, 2, 3 kalau nggak salah, kisaran situlah ya. Jadi ini ini gimana ya, ini yang kemarin Mang Adun sempat baca juga itu ya, yang menyebabkan Pioners itu banyak dibully ya, kayak gitu-gitu ya. Itu loh. Jadi di sini Pioner bisa melihat sendiri ya, sudah ada Peng Huo ya. Di sana kata beliau, gambar ini palsu, gambar ini dipalsukan dengan menggunakan antarmuka layar pai pada tanggal 13 April seperti yang dapat Anda lihat dari tombol moderator infografik. Setelah mengklik tombol ini, Anda akan melihat infografis yang saya buat tentang Perset Forum. Jadi saya punya kesan seperti itu, perbandingkan gambar. Nah, ini yang aslinya ya. Terus di sini ngikutin gitu loh ya. Tuh. Dan Mang pertama lihat ini sudah, memang kan nggak tahu kenapa suka nyambung gitu ya. Bener, bisa lihat di sini bahkan sempat mengomentari Mang Adun ya. Nah ini dia di sini, di share oleh Pentrok News Global ya, walaupun di sana dia juga ngaku sih ya kalau soal ini tuh cuman editan aja, cuman kan buat apa gitu loh ya. Sama Pak atau Mas Pur ya, ya bisa aja lah Pak Ijo katanya tuh. Terus yang kedua ya, ini ada lagi informasi soal hoax lagi. Nah, Pioner bisa lihat sendiri ya. Jadi hati-hati banget ini. Sebenarnya Mang Adun sih udah nggak aneh sih ya, cuman mengingatkan saja gitu loh ya. Mengingatkan saja yang kayak gini ini, ke priwe gitu. Di sana bisa Pioner lihat ya gitu. Ini dari tampilan Facebook ya, Mang Adun dapat. Bank transfer, National Bank, Binance, Google Play, PayPal. Ini buat apa gitu? Setelah Mang Adun lihat waktu ini ya, tuh nggak ada perubahan. Bisa Pioner lihat langsung di browser ya. Oke, di sini tuh, terus di sini juga nggak ada, masih ya. Dan Mang Adun juga sempat melihat ya, itu ada juga di Telegram, yaitu Pak Adi Sucipto ya. Di sini Pak Adi Sucipto mengabarkan ya itu. Jadi yaitu soal info Meta AI ya, WhatsApp AI seperti itu. Assalamualaikum Mang Adun. Mang Adun ini sudah lama ya kita tidak kontak-kontakan. Ini saya mau tanya Mang Adun, apakah benar di network itu punya WA tersendiri, namanya WA WhatsApp AI? Karena kemarin kebetulan di teman saya itu ada namanya WhatsApp AI yang bisa, kebetulan itu saya tanya kapan open mainnya, dijawab. Terus berapa harganya Pai setelah OM itu dijawab gitu. Apakah itu benar punyanya Kortim yang resmi? Artinya itu akun resminya Kortim Mang Adun. Ya ternyata emang lagi rame ya Pak ya. Oke, jadi kemarin juga Pak Suhaidi ya, kalau nggak salah Pak Edi lah itu ya, yang biasa waktu kemarin menginformasikan soal Perset Forum, nonton iklan seperti itu. Kemarin itu ternyata juga beliau sama itu ya, menanya-nanya kepada WhatsApp AI gitu. Jadi gini ya, Pak Adi,
itu tuh sebetulnya yang disebut WhatsApp AI itu ya versi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu. Jadi sebetulnya bukan soal maaf ya, bukan soal Pi Network itu punya WhatsApp. Kalau Pi Network itu punya WhatsApp, otomatis nomornya harusnya tertera di situ. Nah, dikarenakan namanya itu WhatsApp AI, ya kita mau menanyakan hal apa saja di sana pasti dijawab oleh AI seperti itu. Jadi jawaban yang diberikan kepada kita saat kita bertanya kapan open mainnet atau harga Pi-nya berapa, yaitu jawaban dari AI seperti itu Pak Adi ya. Jadi ya namanya kecerdasan buatan biasanya itu hanya mencangkup ya data-data yang bisa dikatakan berseliweran yang bisa diambil sama AI itu sendiri, dan sumbernya juga kadang disertakan sama AI seperti itu, baik dari Twitter, Google atau di mana saja ya itu. Nah, jadi jawaban dari WhatsApp AI itu jawaban dari AI itu sendiri gitu. Jadi bukan ada hubungannya dengan Picor Team, tidak ada ya gitu. Oke, siap Mang Adun. Terima kasih atas infonya, karena saya juga penasaran masa ini punyanya Picor Team. Oke Pak Adi, sama-sama ya. Terima kasih juga sudah menginformasikan soal ini. Oke, jadi seperti itu ya. Ini Mang Adun ucapkan terima kasih buat Pak Adi Sucipto yang mewakili ya. Mang Adun rasa seperti itu. Banyak pioner di kita juga yang masih ketinggalan informasi ya, makanya ini Mang Adun update juga. Dan sama ya, saudara Mang Adun juga Odoy juga itu sama juga mengabarkan informasi yang soal tadi di sini Pi browser ya. Ini yang ini gitu. Jadi ya kena juga lah istilahnya gitu, menanyakan ya. Nah, terus di sini bisa pioner lihat ya yang lagi rame tuh, fitur WhatsApp yang saat ini sedang banyak digunakan. Nah, ini logikanya ya. Ini Mang Adun juga dapat dari Facebook seperti itu. Yang namanya banyak digunakan tanda kutip itu kan jelas bukan sama pioner saja ya. Jadi bagi kalangan mana saja, komunitas mana saja pun bisa bertanya di situ dan menanyakan hal apa saja, sama seperti ke ChatGPT ya. AI juga Mang Adun juga dulu sering ya gitu, nanya-nanya langsung gitu ya. AI dapat informasi dari mana-mana ya dia ambil gitu kan. Itu saking canggihnya AI. Sekarang kita udah masuk di masa-masa di era artificial intelligence ya. Jadi harap hati-hati, video-video juga sudah Mang Adun share yang mana yang AI, yang asli kan kayak gitu ya. Tuh, jadi ya penting lah ini ya, daripada ketinggalan informasi jangan sampai kita semangat gaje semangat gak jelas ya. Dan seperti di video sebelumnya Mang Adun katakan ya, kita setiap di akhir video itu Mang Adun akan masuk di langsung sesi lestari balas komentar dari ya. Jadi supaya komentar pioner itu nggak tertimbun lama ya, nggak tertimbun di mana-mana, nggak tertimbun banyak, langsung saja. Jadi setiap sekarang tuh ini mulai hari ini ya, setiap habis buat video Mang Adun langsung masuk ke sesi lestari biar pioner itu yang bertanya atau yang apapun komentar itu bisa kita baca sama-sama ya. Oke. Ini ada Opa Axel hadir. Oke, Opa Axel, terus Pak Ridho juga siap. Mang Adun selalu tunggu update-nya ya. Ini soal video Pi Wallet yang masa depan itu banyak aset di sana ya. Terus ada Pak Ruski nyimak Mang Adun. Terus ini atas nama Pak Ebi ya, sama-sama pioner nggak bisa jadi patokan asumsinya ya, itu cuman asumsi ya, memang betul gitu, bukan dari Picor Team resmi. Mang Adun kemarin juga menginformasikan seperti itu, jadi ya tidak apa-apa, itu cukup buat pengetahuan kita saja gitu kan. Jadi orang asumsi orang lain diunggah jadi bahasan konten.
memang di channel Mang Adun ini mau diluruskan ya, memang pembahasan orang lain semua ya, gitu loh, informasi orang lain semua itu. Mang Adun bikin cuma 1-2 lah gitu kan, ya banyaknya ya nyari informasi di mana-mana ya punya orang lain gitu kan, dan makanya Mang Adun ngambil dulu yang dari luar aja lah informasinya, yang dari dalam Indonesia tuh rawan ya. Terus ini ada Pak Nurman, itu logo Pi bukan N Mang. Nah, yang kemarin di video Mang Adun nanyakan, yaitu ada di situ yang N itu logo Pi ternyata. Terima kasih Pak Nurman juga menambahkan informasi. Terus di sini ada Pak Arif Setio maksudnya. Bang, bagaimana cara dompet kita yang lama bisa kembali? Waduh, itu nggak ada solusi ya Pak Arif ya. Jadi kalau misalkan hilang ya, itu prasa sandinya ya harus diingat-ingat, harus dicari. Kalau solusi terbaiknya ya buat dompet baru seperti itu ya. Nah, di sini ada Pak Alvaro ya, Mang Adun kalau mempunyai 2 prasa sandi ya digunakan ya. Maksudnya prasa sandi gimana? Kan yang dulu hilang, pas sudah buat yang baru ketemu lagi, itu gimana Bang? Terima kasih. Nah, di sini ada yang balas ya, yaitu Pak Ebi. Bisa digunakan dua-duanya, cuma kalau migrasi dompet yang terdaftar yang digunakan. Oke, Mang Adun luruskan di sini, ini betul ya, Pak Ebi mengatakan itu kata moderator ya, yang sempat Mang Adun informasikan juga kepada pioner. Jadi kalau misalkan pioner kehilangan prasa sandi terus membuat dompet baru, itu jadi migrasinya otomatis ke dompet yang baru. Nah, ketika ketemu ya dompet lamanya, itu masih bisa diakses dan otomatis jadi punya 2 dompet ya. Tapi tetap yang bakal migrasi ke sininya yang di masa depan ya, Pi-nya itu masuk ke dompet yang baru seperti itu. Untuk saat ini masih bisa dalam kategori 1-2 dompet sekaligus ya, karena belum ada informasi resmi lagi dari Pikortim soal update ya. Harusnya kan ya cukup 1 wallet saja ya. Mungkin ini juga salah satu solusi bagi Pikortim ya, yang mana barangkali ke dompet yang lama masih ada koin Pi-nya, kan sayang ya. Tapi kita tidak tahu setelah open mainnet nanti seperti itu. Terima kasih buat Pak Ebi juga yang menambahkan informasi. Hadir pertama ini Pak Joko Sulistyo ya, terima kasih. Terus wah, Dorisin cantik ya. Itu kalau ngelihat yang aslinya, waduh, beliau itu udah umuran lebih ya, udah sepuh lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Cuman rajin banget olahraga, rajin banget gaya hidup sehat ya. Tuh, jadi langsung berubah total. Mang Adun sempat ngelihat foto-fotonya yang lama-lamanya itu udah tua sebetulnya, cuman semakin kesini rajin yoga ya, itu pikiran juga fresh semua, terus energi positif kita menghadirkan aura-aura ya, itu yang bagus. Oke, ini terus muaratakus bebekokan. Waduh, apa nih Abah Ombang kemana nih? Coba Abah Ombang terjemahkan. Biasanya kayak gini Abah Ombang yang menerjemahkan ya. Terus Pak Nurman, di sini ada informasi Pentruk itu proyek besar yang tidak tergesa-gesa tapi penuh dengan hati-hati dan ketelitian yang sangat mendalam. Saya pribadi sangat yakin dengan nilai Pi yang akan berjaya di tahun 2029. Selama belum melewati tahun 2029, saya anggap Pi masih dalam penyempurnaan yang lebih baik. Karena sebagai pioner yang cerdas harusnya paham proyek Pi bukan proyek yang bisa sukses dan kaya dalam sekejap, tapi butuh proses, kesabaran dan keyakinan yang besar. Maka dari itu tetap akan ada banyak yang tereliminasi sebagai pioner yang tidak mempunyai keyakinan dan kesabaran. Contoh yang sudah betapa banyak dulu orang yang punya Bitcoin ya, diluncurkan tahun 2009, dan banyak pula yang menjual dengan harga murah dan meninggalkannya sebelum Bitcoin mencapai kejayaan di tahun 2019. Saya sarankan bagi pioner tetap semangat dan yakin akan kesuksesan Bitcoin. Oke. Bang Razi itu teman-teman, makasih ya. Ini Bang Razi, hatur nuhun sharingna, sehat selalu Mang, sehat selalu juga ya Bang ya. Oke, nah terus ini masuk ke yang topik Dorisin ya. Di sini
Kalau Dorisin itu core team ya sudah pasti infonya valid, tapi semua informasi dari Dorisin tidak ada yang terbukti dan selalu meleset. Pak Wahyu Andini ya betul ya. Jadi Mang Adun juga tidak mengatakan di situ bahwasanya Dorisin core team ya, tidak, bahkan Dorisin sendiri mengatakan non afiliasi atau artinya tidak kerjasama, tidak ada hubungannya dengan core team ya. Tuh ya, karena memang bukan core team ya. Tuh, jadi ya buat menggugah semangat pioner saja kalau dari sini menurut Mang Adun ya. Terus Pak Alfiando ini ya waktu itu sempat Mang Adun bawakan juga, beliau tuh pemahamannya cukup mumpuni kalau menurut Mang Adun ya. Pak Alfiando Sahreza itu pernah waktu itu bilang bahwasanya saat harga Bitcoin tinggi itu memang hasil peak core team bisa dikatakan nyaris sempurna, atau cita-cita peak core team nyaris berhasil. Karena apa? Yaitu memang rencana dan keinginan peak core team. Karena apa? Kalau sudah nilainya tinggi dan sudah diadopsi banyak pioners, ya otomatis itu akan dipertahankan. Nah itu pengennya peak core team, betul ya. Tuh banyak orang yang nantinya mempertahankan Bitcoin dan tidak menjual dengan harga murah. Nah di sini juga di informasi soal Dorisin ya, topik Dorisin ya katanya dirahasiakan Bang. Kalaupun dia benar bagian dari core team, wah ya berbondong-bondong orang mau menambang Pi. Itulah pentingnya memahami dan mempelajari Pi, bukan ikut-ikutan dan membuli dengan data yang belum tentu benar. Iyalah, iya kita mau ngapain bully-bulian? Yang menurut Mang Adun santai saja lah ya. Gitu loh ya, pasti dirahasiakan. Walaupun beliau ada sampai bilang itu kan Mang, katanya Dorisin itu kakak iparnya Cheng Biopan. Dokter Cheng katanya ya. Mang Adun juga belum melihat secara langsung kan seperti itu. Dia santai saja ya itu. Oke, terus di sini ada Bintang Adnan Pak. Bintang Adnan, Mang yang mengalahkannya komunitas Mang yang mampu apa tuh, yang nggak mau nambang. ya betul ya, Mang yang mengalahkannya komunitas Mang yang nggak mau nambang semua ya, itu para haters ya gitu. Terus ini ada Mbak Hena Singa ya, wah namanya keren banget ini ya. Bang, Desember ini soal Amazon, soal HP Tesla, soal pantauan harga ada yang sudah terrealisasi. Ya, betul. Mang Adun beberapa informasi sudah sempat melihat ada HP Tesla seperti itu. Soal Amazon juga ya, terima kasih ya Mbak Hena ya. Tuh, cuman Mang Adun kan harus berhati-hati. Jadi apa ya namanya? Lagi nunggu sebetulnya ada informasi lebih lanjut. Tanya sama saya sampai saat ini belum ada informasi lagi. Terima kasih buat Mbak Hena, terus atau Pak Hena yang nggak ngerti Mang Adun di situ. Terus di sini ada Pak Hidayat Purnama. Berarti jika pengumuman OpenMed tanggal 31 Desember, kemungkinan OpenMed tidak tahun 2024, dan tanggal 31 Desember itu pengumuman OpenMed ditangguhkan ya Mang. Ini belum pasti ya, kita tunggu sama-sama itu. Terus Pak Ismanto, saya yakin setelah OpenMed banyak pedagang, soalnya pioner sekarang belum punya modal. Seperti saya cuma nambang walaupun punya banyak Pi, tapi belum punya modal untuk menjual produk di map Pi ya. Terus hanya bisa menunggu karena kendala modal. Ya gak apa-apa ya, kita semaksimal mungkin. Terus di sini Pak Hernoval ya, alangkah baik bijak bila perolehan itu disampaikan dalam satuan Pi aja Bang Adun, kan nilai belum fix ya. Jadi ini ya bukan soal nilainya 1 Pi atau apa bonusnya 1 Pi 2 Pi ya, justru gitu karena nilainya belum resmi ya. Kalau misalkan nantinya itu diberikan 10 Pi, gimana kalau nilai Pi-nya tinggi kan seperti itu. Makanya sampai saat ini belum ya itu, jadi bonusnya belum dicairkan atau belum masuk ke kita karena peak core team juga belum menentukan nilai resmi dari Pi seperti itu. Terus Dorisin adalah core team. Ada banyak pioner yang berpikir seperti itu ya, itu atas nama Doa Ikhtiar ya. Terus Pak Rido hadir selalu Mang Adun. Oke, Pak Ruski juga nyimak selalu. Terus Pak Lazardo,
Bukannya dulu Dorisin dan kawan-kawan yang mendesak core team untuk open mainnet, sampai buat petisi segala, tapi nggak didengar core team. Ya, itu betul ya, itu bukan soal baik didengar ataupun tidak. Yang jelas pembentukan nilai GCP di blockchain itu memang harus dipertahankan. Itu maksud petisi, sudah pernah kita bahas gitu kan. Tuh banyak lah intinya sisi terang di balik petisi itu ya. Jadi bukan cuman bisa dikatakan mendesak atau core team, enggak juga gitu kan. Itu seolah-olah mengabarkan kepada core team gitu loh, bahwasanya kami sudah siap. Seperti itu ya, perkara disetujui enggaknya ya itu kembali ke core team ya. Terus di sini ada Muhammad Rizky Hidayatullah. Mang Adun mantap infonya, saya suka. Tapi infonya yang baru mah ya, jam ke jam saya selalu ngikuti info. Oke ya, Mang Adun nggak bisa kalau sampai beberapa video sehari ya, karena kesibukan ya Pak Muhammad. Terima kasih. Terus hold keras Mas Pur. Oh, Mas Pur hadir ya tadi di sana nih. Twitter Mas Pur yang ini juga bukan nih ya. Terus di sini atas nama Glory, misterius gak jelas. Oke, ya gimana ya, jangan speechless juga kalau soal itu. Terus di sini ada Sofianer Peridi ya. Di sini beliau mengatakan Dorisin memang sebagai posisi kalau orang Jawa bilang kombe. Wah, apa tuh kombe? Jadi dia yang membuka dan memulai harga GCP, karena nggak mungkin sebuah proyek bisa berjalan tanpa manajemen marketing agar banyak yang mengadopsi koinnya atau produknya. Iya, bisa seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Mbak Sofiane atau ya nggak ngerti itu. Terus di sini ada AADD. Saya sudah bikin map opai, tapi KYC masih gantung deadline 184 hari, jadi nggak bisa transaksi. Jadi sebabnya KYC juga. Terus telur dan ayam mana dulu? Kalau menurut Mang Adun ayam dulu ya, karena kalau balap lari pasti telur kalah. ada aja. Terus ini Pak Denny Setiawan juga, halo Mang Adun, rata-rata pioner bila melihat Pi Network seperti proyek yang membawa berita wow ya, betul. Di lain sisi Pi Network pada dasarnya menginginkan keutamaan realitas di kehidupan pioner itu sendiri. Ketimpangan ini belum dapat diatasi hingga saat ini. Edukasi harus dilakukan walaupun berat. Sistem sudah sangat menyiapkan diri dan peran konektivitas ke segala fungsi dan jaminan dengan jaminan sistem yang kuat dan koin yang telah diperkuat keamanannya. Namun pioner masih belum cepat memahami tujuan utama dari Pi Network ya. Itulah sebabnya Mang Adun terus ya itu loh mengedukasi supaya pioner itu terus belajar tentang pendidikan Pi Network seperti itu. Di sini ada yang Pak Nijar Sahla ya, halo Pak Nijar Sahla, lama nggak komen ya. Ya, tenang saja Pak, saya pikir ini sudah ada skenarionya dari para elit global. Wah, itu nggak tahu juga Mang Adun ya. Di sini ada Pak Andre Wibowo, halo Mang Adun, keten nih. Oke, 20% ketidakpastian itu artinya akan apa ya? Halo juga Pak Andre ya. Terus hadir Yai, ini nih ya saudara Mang Adun ya. Tuh, mungkin juga tanggal 31 Desember 2024 tuh pengumuman open mainnet, global ya, tanggal dan bulan kita nggak tahu, bukan langsung open mainnet katanya Mbak Nabila Salsa. Terima kasih. Terus berita pasti open mainnetnya belum ada bro, jangan berandai-andai, tunggu di layar beranda Pi, nanti ada beritanya, jangan berspekulasi sendiri, gila nanti kamu. Ini pentingnya ya, Mang Adun juga sama menginformasikan yang sekiranya nanti juga ada ya. Oke, di sini ada Umiarsih ya, atas nama Umiarsih. KYC anak udah bisa belum ya? Beberapa video sudah Mang Adun share ya soal KYC anak, itu coba aja dicek ya, udah banyak Mang Adun informasikan. Pak Arafat nih ya, Pak Arafat ya, itu saya itu hari tentatif juga setelah ubah sandi langsung lulus. Itu hari saya lihat tutorial Mang Adun, teleponnya belum terverifikasi. Kalau checklist mainnet udah lengkap, jangan khawatir, nanti akan normal kembali ya. Betul,
alhamdulillah. Terus Pak Ardoba ini Pak Minar TV ya, itu akan jadi masalah nantinya di lisensi Penvlog yang akan tuntut di pengadilan. Lagian di bot betul ya, tele biasa juga akan scam. Ini soal yang bot itu ya. Caranya gimana? Silahkan nonton aja di, kalau nggak salah Pak Agro nama channelnya Agro Tekun ya. Silahkan Pak Nardi, terus Pak Axel hadir, terus Pak Andre konten mengadun, adem sejuk penyampaiannya. Terima kasih ya. Oke Pak Andreo di sini. Terus ada siapa lagi? Lihat komenan. Nah ini Pak Fauzia Ahmad ya, Pak Fauzia Ahmad. Lihat komenan sepertinya mulai pada putus asa. Gratisan itu nggak usah dibikin ribet, kalau udah migrasi jual aja. Waktunya walau cuman Rp 13.000 sudah laku alhamdulillah. Kalau penasaran sampai akhir kita tunggu dan mudah-mudahan berhasil ya, simple saja ya. Oke ya, terima kasih buat semuanya yang udah komen-komen ya. Di sini sudah saya juga nonton, itu iklan itu Pak Muhammad ya, semuanya terima kasih. Nah channel yang saya suka, terus ini Pak Ardoba, terlalu banyak penganut paham kripto tradisional dan tokenomic yang menambang Penetwork, sehingga mereka membayangkan proyek Penetwork disamakan dengan itu, maka keraguan-raguan mereka muncul dalam keputusasaan dan kesabaran mulai hilang. Kalau saya mah enjoy saja, tetap sabar dan terus aktif nambang dan nunggu info-info dari Pikor Team, bukan dari media-media yang gak jelas berseliweran di beranda. Tetap semangat mengadun. Oke, tetap semangat buat semuanya ya, sehat selalu juga. Mengadun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi Penetwork yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.